Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batseba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati agar Daud bisa mengawini Batseba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran, Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51 yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah mengambil Batseba, dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudara itu berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak dari saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan, akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa, mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap
hadiratmu, tubuh jiwaku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadiratmu. Tubuh jiwaku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu ya Tuhan, muliakan namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Kau ya Allahku, besar kuasamu. Mari kita sedang kita berbahasa kurang masyarakat karena mata karabana.